Hujatan dan kritikan dari berbagai pihak terus menghujani Romelu Lukaku, usai kekalahan Inter Milan dari Manchester City dengan skor 0-1 di final Liga Champions 2022/23. Lukaku dikritik karena dinilai membuat kesalahan fatal di final Liga Champions, yang berlangsung di Stadion Olimpiade Ataturk, Istanbul pada Minggu, tanggal 11 Juni tahun 2023. Lukaku turun sebagai pemain pengganti pada menit ke-57, untuk menggantikan Edin Dzeko, saat laga sedang berlangsung imbang tanpa gol. Masuknya pemain asal Belgia itu padahal membuat serangan Nerazzurri menjadi lebih hidup. Meski begitu, malahan gawang mereka kebobolan pada menit ke-68. 2 menit berselang setelah gol City, Inter punya peluang emas untuk menyamakan skor lewat upaya Federico Di Marco melalui sundulan di dalam kotak penalti, tetapi sayang bola mengenai mistar gawang. Bola pantulan kembali berhasil disambar Di Marco dengan sundulan. Namun kali ini Lukaku yang menjadi tembok penghalang. Dia berdiri menghalangi laju bola ke arah gawang City. Andai saja Lukaku tak berada di posisi tersebut, maka bola sundulan Di Marco mungkin saja berbuah gol untuk menyamakan skor menjadi 1-1. Gara-gara kesalahan tersebut, penyerang yang dimiliki Chelsea itu pun menjadi sasaran kritik banyak pihak. Mengetahui hal ini, mantan Presiden Inter, Massimo Moratti pun angkat bicara untuk melakukan pembelaan terhadap Lukaku dari kritik yang dia terima. "Jangan kritik Lukaku," kata Moratti kepada surat kabar Italia, Lego, seperti dilansir FC Internews. Karena, begitu dia masuk, Inter mulai terlihat berbahaya, yang praktis tidak pernah mereka lakukan di menit sebelumnya. Sundulan Lukaku di menit ke-90 adalah kesalahan yang sangat buruk, tetapi yang lainnya hanyalah nasib buruk dan berkat pertahanan yang bagus dari City. Inter punya alasan untuk gentar pada City. Tapi mereka berani keluar dan memainkan permainan mereka. Itu bukan pertandingan yang bagus secara keseluruhan. Tapi saya pikir kedua tim memiliki sedikit masalah mental karena takut kalah. Moratti juga menilai musim Inter secara keseluruhan. "Luar biasa," kata presiden legendaris klub tentang kampanye Nerazzurri di sepanjang musim 2022/23 ini. Mereka kalah tipis di final Liga Champions. Apakah ada yang lebih bergengsi dari itu? Mereka melakukannya dengan baik dan mereka telah memenangkan Piala Supercoppa dan Piala Coppa Italia. Apalagi yang bisa Anda minta dari mereka? Klub Arab Saudi, Al Hilal telah menyodorkan kontrak bernilai $20 juta AS per tahun untuk Romelu Lukaku. Hal ini diklaim oleh Vought Mercato via FC Inter 1908.it, bahwa Al Hilal secara lisan telah menawari Lukaku gaji $20 juta AS per tahun agar sang pemain bersedia pindah ke Arab Saudi. Penyerang Belgia itu pun tertarik dengan proposal tersebut, tetapi menginginkan gaji yang lebih tinggi. Dengan demikian, negosiasi pun akan berlanjut untuk memastikan apakah mereka bersedia memenuhi permintaan Lukaku. Seperti diketahui, masa peminjaman Lukaku di Inter Milan akan berakhir pada akhir bulan Juni ini. Inter dan Chelsea kabarnya segera memulai pembicaraan untuk membahas masa depan sang pemain. Menjelang pertemuan tersebut, Lukaku telah menerima proposal penting dari Arab Saudi, di mana sebuah janji temu antara Al Hilal dan Romelu Lukaku telah digelar kemarin di sebuah hotel di Paris. Lukaku menjalani paruh kedua musim 2022/23 dengan cukup produktif bersama Inter Milan, termasuk berhasil mengantarkan Nerazzurri meraih gelar Coppa Italia. Dia juga tampil di final Liga Champions menghadapi Manchester City, meski berakhir dengan kekalahan 1-0 bagi Inter.
Inter Milan dilaporkan tertarik untuk merekrut dua gelandang top sekaligus di musim panas 2023 ini, yakni Davide Frattesi dari Sassuolo dan bintang Lazio, Sergej Milinkovic-Savic. Hal ini menurut pakar bursa transfer Sport Italia, Alfredo Pedula melalui unggahan di akun Twitternya, bahwa Nerazzurri sedang merencanakan gebrakan ganda yang ambisius untuk memperkuat lini tengah mereka jelang kampanye musim depan. Tampak jelas sekarang jika bintang Sassuolo, Davide Frattesi adalah target utama Inter di musim panas ini. Pedula telah melaporkan bahwa Nerazzurri siap melakukan segala upaya demi mengamankan tanda tangan Frattesi, yang juga menjadi target Juventus dan AS Roma. Namun, Frattesi bukan satu-satunya nama besar yang diburu Inter untuk memperkuat lini tengah. Nama Milinkovic-Savic juga tengah hangat dikaitkan dengan Inter dalam beberapa hari terakhir. Kontrak bintang Biancocelesti itu akan habis pada akhir Juni tahun depan, namun ia tidak berniat menandatangani perpanjangan kontrak. Oleh karena itu, Lazio ingin menguangkan Milinkovic-Savic pada musim panas ini selagi punya kesempatan daripada kehilangannya dengan status bebas transfer dalam waktu 12 bulan ke depan. Kabarnya Inter harus melakukan penjualan besar terlebih dahulu sebelum mampu membeli Milinkovic-Savic. Selain itu, Nerazzurri juga bisa menawarkan Robin Gosens sebagai bagian dari kesepakatan untuk bintang Serbia tersebut. Nerazzurri saat ini bekerja keras untuk mendapatkan Frattesi, sementara pelatih Simone Inzaghi secara khusus juga meminta Inter untuk mendatangkan Milinkovic-Savic ke Giuseppe Meazza. Inzaghi dan Milinkovic-Savic telah menghabiskan lebih dari 5 musim bersama di Stadio Olimpico saat ia menjadi pelatih Lazio. Kini, Inzaghi menginginkan reuni dengan Milinkovic-Savic di Inter Milan.